A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga bertemu lagi dalam video kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita iringkan buat baginda Rasulullah SAW dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, dalam kesempatan video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu merupakan bahan tugas dari mata kuliah usul fikih dan kaidah fikih yang diampu oleh dosen kami Ibu Sukma Mehilda. Dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang maqasid syariah dalam keuangan syariah. Pengertian dan urgensi maqasid syariah. Itu yang pertama ya hari ini. Maqasid syariah menurut Al-Khadimi terdiri dari dua kata, yakni terdiri dari maqasid dan syariah. Kata maqasid merupakan bentuk jamak dari kata maqsad yang berarti maksud dan tujuan. Ia merupakan masdar mimi yang diambil dari kata kerja qasyada, yaqshidu, qasdan. Secara bahasa, maqsad mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, itu merupakan sandaran, pengarahan atau penjelasan, dan istiqomah dalam menempuh jalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang mana artinya, dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Quran Surah An-Nahl ayat 9. Yang kedua, pertengahan, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sederhanalah kamu dalam berjalan. Quran Surah Luqman ayat 19. Adapun syariah adalah kosakata bahasa Arab yang secara harfiah berarti jalan menuju sumber air atau sumber kehidupan. Syariah adalah sumber air dan ia adalah tujuan bagi orang yang akan minum. Syariah juga ketetapan atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang berupa agama yang telah disyariahkan kepada mereka. Orang-orang Arab menerapkan istilah ini khususnya pada jalan setapak menuju sumber mata air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat oleh mata. Jadi, syariah berarti jalan yang jelas kelihatan untuk diikuti. Al-Quran menggunakan kata syir'ah dan syariah dalam arti agama atau dalam arti jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Juga kata syariah pada firman-Nya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu. Maka itulah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surah Al-Jatsiyah ayat 18. Adapun yang berkenaan dengan klasifikasi maqasid syariah itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama maqasid syar'i, yaitu tujuan-tujuan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mensyariatkan hukum. Menurut Asy-Syatibi, maqasid syar'i terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada tujuan syar'i Allah menciptakan syariat. Yang kedua, tujuan syar'i Allah menciptakan syariat untuk difahami. Yang ketiga, tujuan syar'i Allah menjadikan syariat untuk dipraktikkan. Dan yang keempat, ada tujuan syar'i Allah meletakkan mukallaf di bawah hukum syara'. Dan yang kedua, ada maqasid al-mukallaf. Maqasid al-mukallaf merupakan tujuan syariat bagi hamba atau mukallaf dalam melakukan sesuatu perbuatan. Maqasid al-mukallaf berperan menentukan sah atau batalnya sesuatu amalan. Kaidah berperan dalam maqasid al-mukallaf adalah maqasid al-mukallaf hendaklah selaras dengan maqasid syariah itu sendiri, sehingga bila ada yang ingin mencapai sesuatu yang lain,
dari maksud awal pensyariatannya, sesuatu itu dianggap telah menyalahi syariat. Selanjutnya, pada pandangan Asy-Syatibi, tujuan syar'i Allah menciptakan syariat untuk merealisasikan kebaikan atau maslahat kepada hamba dan menolak keburukan atau mafsadah yang menimpa mereka. Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Asy-Syatibi kemudian membagi masalah ini kepada 3 bagian penting, yaitu daruriyat atau primer, hajiyat atau sekunder, dan tahsiniyat atau tersir. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni tentang aplikasi maqasid syariah dalam keuangan syariah. Berikut peninjauan produk-produk dan operasional di bank syariah pada umumnya dengan nilai-nilai maqasid syariah. 1. Menjaga agama. Hal ini diwujudkan dengan bank muamalat menggunakan Al-Quran, hadis, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, membuat keabsahan bank tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin dan insya Allah dapat dipercaya oleh kalangan muslim dan non-muslim. Yang kedua itu menjaga jiwa. Hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di bank syariah. Secara psikologis dan sosiologis, penggunaan akad-akad antara pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Disinilah nilai jiwanya. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak stakeholder dan stockholder bank syariah, di mana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan islami. Dan yang terakhir, yang ketiga, menjaga akal pikiran baik pihak nasabah dan pihak bank. Hal ini terwujud dari adanya tuntunan bahwa pihak bank harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun. Disinilah terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa adanya yang dizolimi oleh pihak bank. Baiklah, hanya sampai di sini pembahasan tentang maqasid syariah dalam keuangan syariah. Jika terdapat penyampaian atau kutipan atau kata-kata yang salah atau kurang, saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.